Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Musirawas. Bersama saya Syekh Al-Badrin yang akan membantu jalannya podcast di episode kali ini. Nah, teman-teman pemilih, kemarin kita udah mengundang nih teman-teman dari anggota komisioner yang tentunya mereka itu syarat akan pengalaman di pemiluan. Pada podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial eksternal, yaitu para pemilih pemula. Ini adik-adik selaku perwakilan ya dari pemilih pemula yang diundang oleh KPU untuk datang di kegiatan hari ini. Boleh teman-teman perkenalan diri dulu, mulai dari adik yang ganteng ini apa nih? Siapa nih namanya? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Repal Al-Nazar, kelas 11. Asal sekolah SMA Negeri 2 Marabiti. Oh, dari SMA Negeri 2 Marabiti kelas 11 ya. Ya. Namanya tadi soalnya siapa? Repal. M Repal ya. Repal. Oke. Ada yang cantik ini. Wih, gila. Baik, perkenalkan nama saya Shauli Lupita Melinsi. Saya kelas 12 dari SMA Negeri 2 Morabliti. Dipanggilnya siapa? Shauli ya. Shauli. Susah ya namanya. Shauli, oke. Shauli sama Repal ya. Bro Repal dan juga Sis Shauli. Gitu. Oke. Gimana nih? Tadi datang ke sini jadi dari sekolah Iya, langsung dari sekolah. datang ke KPU Musirawas, deket atau jauh jaraknya? Cukup dekat kan. Oh, cukup dekat. Jadi naik kendaraan bareng-bareng terus ke ini ya. Gimana nih kesan-pesan ke KPU Musirawas, sudah ngapain aja, terus gimana nih kayak ke kantor KPU? Boleh deh dari Shauli dulu. Menurut saya kantor KPU ini cukup nyaman Kak. Bagus. Ya, nyaman. Tadi ngapain aja? Tadi baru mau ikut materi dari KPU yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Oh, oke. Kalau Repal gimana nih kesan-kesannya Repal? Ya, pertama kali juga kan kesini Kak. Pertama kali ya? Ya, jadi tadi itu agak kaget, lihat ya bagus tempatnya. Dan juga tadi pas di sana tadi, kaget juga kan, ternyata se-Sumatera Selatan. Ya. Sumatera Selatan kita Ya. mengundang adik-adik semua untuk ini sebagai kegiatan kita dalam mengedukasi, terutama untuk pemilih pemula yang mana kita pengen generasi muda itu lebih melek untuk tahu mengenai kepemiluan dan juga tentang KPU. Nah, kalau Repal sama Shauli ini, apa sih yang kalian tahu tentang KPU, terus juga kepemiluan? Mungkin kalian juga bisa ceritain nanti kalau memang pernah ikut ke bilik pas ke TPS, pas pemilu tahun kemarin ya. Mungkin dari Shauli dulu deh. Setahu saya Kak, KPU itu lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum dan juga pemilihan kepala daerah. Dan tanggung jawab utamanya itu membantu melaksanakan tahapan pemilihan secara langsung, bebas, dan juga adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kak. Lengkap ya, detail banget ya. Kalau Repal gimana? Mungkin hampir sama juga dari KPU tersebut yang saya ketahui, yaitu melakukan proses pemilihan. Contohnya seperti DPR, DPRD, DPD, Presiden, Wakil Presiden, Kepala Daerah lainnya. Mungkin itu. Luar biasa emang anak-anak SMA 2 Musirawas ya. Ya, Gila. Berarti emang ada pelajaran khusus kah tentang KPU sendiri di kelas kalian atau emang udah tahu cari tahu sendiri? udah cari tahu sendiri. Oh, tahu ya dari medsos mungkin dan lain-lainnya. Kalau pengalaman udah pernah ke TPS sebelumnya? Belum pernah Kak. Oh, belum pernah ya. Wih. Tadi nah, itu kan kalian udah tahu tuh terkait KPU dan juga kepemiluan. Kalau kalian sendiri, ini anak-anak OSIS atau kalian di SMA tuh aktif sebagai apa tuh selain belajar? Apa sih? Dalam sih. Ada OSIS ya? Ini keduanya yang di jalan-jalan. Ini Bukan. ketua MPK. Ketua MPK. Oh, ini ketua MPK. Wih, cocok nih, wajar banyak tahu tentang ini ya KPU ya. Ini kalau ada dari OSIS? Iya, Oh, OSIS. sebagai Anggota Humas. anggota humas. Keren ya.
aktif belajar, terus juga aktif organisasi. Dulu aku juga gitu tuh pas SMA. Kalau kalian nih, kan kalian belum pernah untuk ikut di di pemilu secara langsung. Tapi kalau pengalaman kalian, gimana sih penerapan proses demokrasi yang ada di SMA kalian? Kalau pemilihannya gimana? Pemilihan ketua OS atau ketua MPK di kalian gimana sih prosesnya? Prosesnya hampir mirip juga dengan pemilu di masyarakat. Karena memiliki, yaitu yang pertama kami memiliki kampanye, setelah itu penyampaian visi dan misi, sampai ada pemungutan suara. Ada pemungutan suara, berarti sistemnya voting gitu ya? Atau ada biliknya khusus tuh? Ya, ada biliknya. Itu ketua OSIS saja atau sekalian? Ketua OSIS, MPK? Itu seluruh siswa, yang Siswa ya? guru juga. Oke, tapi itu untuk pemilihan ketua OSIS dan juga ketua MPK? Iya. Atau ada lain? Ada lagi? Tidak. Oh, dua itu ya? Iya. Menarik. Itu berarti manual ya? Nyoblos manual ke bilik Iya. itu. Soalnya kalau aku pas SMA dulu, itu kita ada e-voting gitu. Jadi kita kelas 1 aku ingat banget, aku manual, terus juga di kelas 2 pas aku aktif di OSIS juga, temanku ada yang ahli IT, dia buat website, terus juga kita nyoblosnya bukan coblos ini tuh, coblos manual tuh, tapi kita sistemnya e-voting. Mungkin bisa juga tuh sebagai saran lah untuk ide di SMA kalian, mungkin bisa diterapin juga. Oke. Jadi walaupun kalian belum pernah ikut ya, karena syarat dari ikut proses pemilu, syarat untuk nyoblos itu harus usia 17 tahun. Ya tadi usia 16 tahun ya. Berarti selanjutnya di periode selanjutnya nanti bakal ikut ya. Iya. Gimana, excited? Jangan-jangan kalian ini nih males ngikutin gitu. Kalian kalau kalian sendiri nih, kita tahu kan Gen Z itu cenderung apatis kan, apatis terkait hal-hal politik, pemilu, nggak peduli. Nah, kalau dari kalian ini selaku perwakilan pemilih pemula dan juga orang yang aktif di organisasi, apa sih tantangan dan gimana sih cara nanggulangin agar kalian itu lebih aktif untuk ikut pemilu nantinya? Gimana? Jadi Soli dulu deh. Menurut saya Kak, banyak teman-teman itu berpikir kalau satu suara saja itu tidak berpengaruh pada apapun. Padahal jika banyak berpikir seperti itu, maka akan banyak sekali suara yang akan hilang Kak. Betul. Dan menurut saya Gen Z itu ya minim literasi ya Kak. Mereka tuh maunya yang simple, cepat, mudah, dan seru gitu kan Kak. Jadi menurut aku pribadi sih lebih baik KPU itu kayak mengadakan sebuah acara sosialisasi yang banyak mengadakan lomba atau bazar yang bisa ada door prize ya atau hadiah-hadiah menarik gitu Kak. Jadi sekalian mereka itu dapat keseruannya dan juga dapat pengetahuannya tentang apa itu pemilu Kak. Oke, berarti yang aku tangkap nih dari kalian itu suka hal yang simpel juga yang interaktif ya. Iya. Jadi saran dari si Sauli tadi, banyakin ada kegiatan sosialisasi, terus juga edukasi yang menarik ya. Iya Kak. Yang ada door prize kalau misalnya. Oke. Kayak diadain lomba ya gitu Kak. Oh, tadi lomba ya. Oke, menarik nih, bisa jadi catatan untuk kita teman-teman. Kalau dari Repal gimana Pak? Mungkin sama aja Kak. Karena anak muda itu mungkin banyak yang belum tahu tentang KPU itu karena sangat minim sekali literasinya. Jadi dengan adanya sosialisasi mungkin mereka akan tahu bahwa KPU itu seperti ini, KPU itu penting buat masyarakat. Oke. Berarti intinya sama ya, terkait sosialisasi. Kalau KPU sendiri pernah nggak sih sosialisasi ke sekolah kalian? Belum pernah Oh, Kak. belum pernah ya. Kita datengin langsung nih kalian ke sini ke tempatnya biar lebih matang lagi, lebih detail lagi pengetahuannya.
Bahkan kalian bisa melihat di kantor KPU. Nanti setahu ada tur ke KPU, terus juga kita ada rumah pintar di sini. Nah, nanti kalian cari tahu aja tuh gimana proses pemilu. Nanti ada bilik juga kalau kalian belum pernah melihat bilik sama alat-alat ketika pemilu nanti di TPS. Terus juga ada data-data atau foto-foto bupati dan juga anggota parpol di sini TPS dan juga dapil. Nah, nanti bisa kalian tanya-tanya ya ketika tur nanti. Paling tadi si Sauli itu ada nyebutin juga terkait sosmed ya dan juga sosialisasi. Kalau dari Repal sama Sauli nih, itu untuk konten yang sesuai dan juga yang efektif yang bisa kalian menarik nih untuk kalian lihat, itu konten yang gimana sih dan juga sosmednya apa? Generasi sekarang kayaknya lebih banyak ke TikTok ya kak. Oh, TikTok. Ya, dan kayaknya konten edukasi yang bisa mereka perhatikan itu ada kayak lucunya, yang lucu gitu kak, yang simple dan singkat, yang enggak penjelasan yang kayak panjang dan boring gitu enggak kak. Jadi mereka suka yang menarik. Oke, Gen Z banget. Berarti lebih suka kayak short gitu ya, Iya. short video, terus juga ada unsur humornya. Oke, dan medsosnya berarti paling sering TikTok. Kalau Instagram gitu enggak? Iya, Instagram juga kak. Instagram, TikTok ya, Facebook main? Facebook mungkin kayaknya kalau Gen Z sekarang kayak kurang. Oh, kurang ya. YouTube gitu? Ya YouTube, YouTube. Oke, tapi yang paling dominan itu di TikTok sama Instagram. Instagram. Kalau Repol gimana, Pak? Ya sama saja, sama Main berarti sama tuh, main TikTok sama Instagram. Instagram. Jangan-jangan TikTokers nih, gue. Enggak. Oke. Nah, udah tahu medsos KPU Musirawas? Sudah kak? Sudah di follow. Udah di follow. Boleh lihat bukti. Kalau udah follow, si Repol udah follow? Belum. Boleh. Boleh Bang. Dibuka IG KPU_Musirawas. Ya. Boleh di follow, ntar tunjukin ya ke teman-teman pemilih kita kalau si Repal sama Sauli udah follow. Ada ketemu Bang? Belum. Apa tadi namanya? KPU Musirawas. KPU Musirawas. KPU Itu yang ya. KPU murah. Ada. Ya. Oke. Nah, boleh. Ditunjukin nih ke teman-teman kita nih. Teman-teman penonton kalau udah di follow. Oke. Udah ya? Udah. Wih, mantap. Udah teman-teman. Oke. Untuk nanti kalau memang ada teman-teman mau kepo terkait tentang KPU, terus juga tentang kepemiluan, teman-teman bisa pantengin tuh. Nanti ada kakak yang cantik dan ganteng di sini bakal ngebuat video edukasi untuk kalian yang interaktif dan juga sesuai dengan saran dari kalian tadi. Oke, mungkin itu ya segmen podcast kita kali ini. Makasih banyak nih. Kita jadi tahu banyak banget. Dari aku pribadi itu dapat saran dari kalian, dapat masukan. Karena kita juga sebagai teman-teman yang membuat konten itu pengen tahu kan gimana sih yang efektif, yang juga kena ke sasaran audiens kita, terutama untuk teman-teman pemilih pemula. Karena fun fact juga, di pemilihan tahun 2024 itu pemilih pemula itu dominan, ada 55%. Nah, jadi aku pribadi minta tolong juga ke Repal sama Sauli selaku perwakilan dari SMA 2 Muara Beliti ya, SMA 2 Muara Beliti, untuk habis dari sini bantu edukasiin juga ke teman-temannya. Kalau misal ada ilmu yang didapat dari sini, boleh dikasih tahu juga ke teman-teman yang nggak ikut, karena perwakilan kan ya, masih banyak yang nggak ikut dari kelas-kelas lain mungkin ya. Mungkin itu aja dari teman-teman. Ada yang mau disampaikan
kata-kata gitu, perwakilan aja dari Shauli mungkin. Untuk teman-teman semua, jangan takut untuk berpendapat dan juga memilih. Karena demokrasi itu dimulai dari aspirasi, dari sekolah kita belajar bertanggung jawab atas pilihan kita. Itu aja, Kak. Wih, keren banget. Kata-katanya Shauli. Mantap. Dari Reval, ada kata-kata penutup Reval? Enggak. Oke. Ya, mungkin itu teman-teman pemilih untuk sesi podcast kali ini. Terima kasih banyak teman-teman udah mantengin video kita. Jangan lupa follow medsos kita, TikTok, Facebook, dan juga Instagram, YouTube juga. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.